Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ghani Satmoko dengan NPM C1 C023073. Di sini saya akan melaksanakan tugas kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, menjelaskan materi tentang segmen operasi. Begitu, langsung saja. Yang pertama, konsep dan karakteristik segmen operasi. Segmen operasi merupakan komponen dari suatu entitas yang melakukan aktivitas bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi dengan segmen lain dalam satu entitas. Konsep ini didasarkan pada pendekatan manajemen, artinya segmen operasi diidentifikasi sesuai cara manajemen internal mengorganisasi aktivitas bisnis dan bagaimana pihak pengambil keputusan utama menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Karakteristik utama suatu segmen operasi adalah yang pertama, melakukan aktivitas bisnis. Segmen harus terkait dengan aktivitas ekonomi sesungguhnya, seperti penjualan produk, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang menghasilkan pendapatan dan beban. Yang kedua, hasil kinerja dievaluasi oleh CODM. Ya, ini informasi mengenai pendapatan, beban, laba, atau aset segmen digunakan oleh manajemen puncak untuk mengambil keputusan strategis dan operasional. Yang ketiga, memiliki informasi keuangan yang dapat diukur secara terpisah. Segmen harus memiliki data keuangan yang dapat diidentifikasi secara khusus, sehingga kinerjanya dapat dianalisis secara mandiri. Keempat, dapat berupa unit bisnis, wilayah geografis, atau lini produk. Identifikasi segmen tidak terbatas pada bentuk tertentu selama memenuhi kriteria manajemen internal. Yang kedua, segmen dilaporkan. Tidak semua segmen operasional wajib dipublikasikan dalam laporan keuangan. PSAK nomor 5 dan IFRS nomor 8 memberikan kriteria kuantitatif yang menentukan segmen mana yang harus diungkapkan sebagai segmen dilaporkan. Suatu segmen menjadi reportable jika memenuhi salah satu dari indikator berikut. Yang pertama, tes pendapatan. Pendapatan segmen baik dari pihak eksternal maupun internal mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan seluruh segmen operasi. Yang kedua, tes laba rugi, di mana laba atau rugi segmen mencapai setidaknya 10% dari jumlah laba segmen yang menghasilkan laba, atau jumlah rugi segmen yang merugi, dipilih yang lebih besar secara absolut. Yang ketiga, tes aset. Aset segmen mencapai 10% atau lebih dari total aset seluruh segmen operasi. Jika setelah proses identifikasi segmen reportable telah total pendapatannya masih kurang dari 75% total pendapatan entitas, maka entitas wajib menambahkan segmen tambahan sehingga memenuhi ambang batas 75%. Segmen yang tidak memenuhi kriteria kuantitatif yang dapat digabungkan dengan segmen lain apabila memiliki karakteristik ekonomi yang serupa atau dapat tetap dipresentasikan secara terpisah apabila dianggap relevan bagi pengguna laporan keuangan. Kemudian pengungkapan pada level entitas. Selain pengungkapan pada level segmen, standar juga mewajibkan pengungkapan entitas ketika perusahaan hanya memiliki satu segmen operasi atau ketika informasi tambahan diperlukan untuk pemahaman yang lebih luas. Pengungkapan ini meliputi informasi produk dan jasa, di mana entitas harus mengungkapkan pendapatan eksternal berdasarkan kategori produk atau jasa utama, penjelasan mengenai sifat produk atau jasa yang menjadi sumber pendapatan, kemudian informasi geografis, di mana pengungkapan ini diperlukan untuk menunjukkan seberapa sebaran resiko dan peluang perusahaan berdasarkan lokasi. Informasi yang disajikan meliputi pendapatan dari negara domisili, pendapatan dari negara atau wilayah lain, aset tidak lancar yang berada di negara domisili dan di luar negeri, kemudian informasi tentang pelanggan utama. Entitas wajib mengungkapkan jika yang pertama ada pelanggan yang menyumbang 10% atau lebih dari total pendapatan, kemudian yang kedua jumlah pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan tersebut dalam catatan, nama atau identitas pelanggan tidak perlu diungkapkan. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.